Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya share di sini untuk membuat Microsoft Form, dan ada dua jenis ya Bapak Ibu. Ada Microsoft New Form dan ada New Quiz. Ya, kalau New Form untuk yang tidak ada penilaiannya, kalau Quiz ada penilaiannya. Kita buka dulu laman office.com, kemudian akan masuk di beranda seperti ini, fitur-fitur Microsoft Office 365, kita pilih Forms. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah membuat form tentang diklat penguatan dan juga penilaian harian. Nah, ketika kita ingin membuat form yang tidak ada penilaiannya seperti ini, diklat penguatan pemanfaatan Office 365, ini kan tidak ada penilaiannya, maka yang kita pilih adalah yang ada panah ke bawah ini Bapak Ibu. Nah, di sini New Form, karena dia tidak ada nilainya. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan atau ingin membuat penilaian harian, maka yang dipilih adalah New Quiz. Nah, kita sekarang ingin membuat New Form, jadi kita pilih New Form karena kita ingin membuat form yang tidak ada penilaiannya, yaitu diklat penguatan pemanfaatan Office 365. Kita klik New Form. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kita lihat dulu isinya apa saja. Jadi nanti saya tinggal kopas, tidak ngetik ulang ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kita akan membuat nama lengkap gitu ya, judulnya ini, kemudian nama lengkap dan lain-lain seperti ini. Oke. Sekarang New Form sudah Bapak Ibu buka, maka kita ketik judulnya di sini. Nah, di sini ya, kita copy, kemudian kita paste di sini seperti ini. Nah, di sini ada enter description, tidak kita enter ini ya. Yang kita masukkan enter description, ini menjelaskan tentang diklat ini. Kemudian kita masukkan ini logo Dispendik. Kita klik image. Kemudian ketika Bapak Ibu tidak memiliki logo Dispendik, Bapak Ibu bisa set di Bing ini, atau Bapak Ibu punya filenya di OneDrive atau upload di perangkat Bapak Ibu juga bisa ini. Oke, kita ketik logo Dispendik Surabaya, enter, kita tunggu. Atau jika Bapak Ibu punya file yang ada di laptop, langsung ini diupload. Nah, ini sudah muncul, saya klik satu, kemudian tambahkan add ya. Nah, di sini akan muncul logo Dispendik Kota Surabaya seperti ini. Nah, udah masuk ya Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik nama lengkap, maka di sini adalah section yang berbeda ya Bapak Ibu. Setelah judul nanti peserta akan mengisi link section 1 gitu ya. Jadi kita add new, kemudian kita pilih more question type di sini, anak panah ke bawah. Kita pilih section. Nah, di sini section 1 ya tulisannya. Kita tulis di sini nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini kita buat, section di sini identitas ya Bapak Ibu, identitas. Baru kita tambahkan di sini teks. Nah, setelah teks, nama lengkap. Nama lengkap, karena mereka mengisi sendiri, maka kita pilih teks. Kemudian apalagi yang kita butuhkan yaitu penulisan akun Office 365 milik Dispendik. Karena mereka nulis, maka kita pilih teks. Kemudian kita tulis di sini. Nah, karena Bapak Ibu juga perlu contoh, nah maka di sini kita tambahkan subtitlenya. Kita klik 3 titik ini, kemudian subtitle. Nah, di sini enter subtitle. Gitu. Karena nama ini wajib, maka dia harus diklik required. Ya, ini juga required. Nah, nama tadi sudah, ini juga required. Selanjutnya Bapak Ibu memerlukan nomor HP yang terdaftar di Kaizawa.
klik Add New, kemudian pilih teks. Masukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu juga perlu deskripsi bawahnya, tambahkan subtitlenya. Nah, kemudian nama sekolah. Nama sekolah ini juga teks karena mereka ngisi sendiri. Pilih teks. Nama sekolah. Subtitle diperlukan atau tidak? Kalau tidak, subtitlenya ini di-uncheck, maka tidak muncul di situ. Kemudian NPSN. NPSN kita klik teks, kemudian NPSN di sini. Karena NPSN ini angka, maka kita klik titik 3, kemudian kita pilih restriction. Maka nanti semua peserta akan mengisi dalam bentuk nomor kalau angka, jadi kalau huruf nggak bisa. Kemudian jenjang. Jenjang di sini ada pilihan SD, SMP, berarti kita pilih Add New, kemudian Choice. Kita tulis di sini SD, kemudian SMP. Setelah jenjang, kita butuh kecamatan. Jadi kita tulis, karena kecamatannya itu juga pilihan, ya. Oh ya, jenjang ini Bapak Ibu, jenjang ini kan nanti peserta itu milih salah satu. Jadi Bapak Ibu klik titik 3, kemudian klik drop down. Maka nanti saya preview ya. Nah, seperti ini nanti pilihannya. Jadi peserta milih salah satu. Kemudian sekarang yang kita butuhkan adalah kecamatan. Kecamatan, karena kecamatan juga pilihan seperti jenjang, maka kita pilih choice. Kemudian kecamatan, apa saja, rumput, tenggelis, gubeng, genteng gitu ya. Jadi kita tulis di sini rumput, tenggelis, gubeng, genteng misalnya gitu ya. Nah, sama kita klik titik 3, kemudian drop down, karena nanti peserta akan milih salah satu. Kemudian apa selanjutnya, yaitu apakah sudah menggunakan Office 365. Karena ada jawaban iya dan tidak, maka kita pilih choice. Nah, seperti ini. Nah, di sini jawaban ya, kemudian tidak. Nah, kita nanti keinginannya jika peserta menjawab iya, maka akan menuju ke section berikutnya yang dimaksud gitu ya. Jadi intinya, jika peserta menjawab iya, maka nanti peserta akan ditujukan ke sini, ke section 2. Apakah sudah menggunakan Office Domain Dispendic gitu. Dan iya dan tidak. Ketika peserta menjawab iya, akan menuju ke section 4, yaitu fitur apa saja yang sudah digunakan. Tapi jika peserta di pertanyaan nomor 8 ini menjawab tidak, maka akan nge-link ke pertanyaan aplikasi lain yang dipakai. Jadi kita butuh section 2, section 3, dan section 4 gitu ya. Jadi setelah jawaban iya berarti kita butuh ini. Kita buat section baru berarti kan. Nah, kita buat section baru, caranya add new, kemudian pilih panah bawah ini, kemudian section. Mungkin kalau bahasa Indonesia bagian ya. Nah, di sini kita beri penamaan Office 365 Domain Dispendic. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah sudah menggunakan. Berarti ini karena harus ada jawaban ya tidak, maka yang dipilih adalah choice. Kita klik di sini, kemudian ya tidak gitu. Nah, nanti ketika jawaban iya, maka akan menuju ke fitur lain. Nah, sekarang di section 3, aplikasi lain. Karena nanti jika 8 ini pertanyaan nomor 8 ini jawabannya tidak, maka akan ke section 3. Section 3, maka kita buat section lagi, yaitu aplikasi lain yang dipakai judulnya. Nah, pertanyaannya, aplikasi yang digunakan, karena pertanyaan ini isian, maka kita klik uraiannya yang teks. Nah,
seperti ini. Kemudian kita buat section 4, karena section 4 ini berhubungan dengan section 2 jika mereka menjawab iya. Oke ya. Nah, section 4 ini berarti add new, kemudian klik panel bawah, kemudian pilih section. Begini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah fitur. Karena ini pertanyaan fitur ini adalah bisa memilih lebih dari satu, maka kita pilih choice. Kemudian pertanyaan di sini. Nah, di sini apa saja? Form, Suite, Teams, Excel, Word, OneNote, OneDrive, kita tulis di sini. Form, ya, Forms. Kemudian OneNote, Teams, OneDrive, Suite misalnya. Kemudian apalagi yang belum? Excel online, Excel online, Word online, misalnya gitu ya. Nah, di sini karena peserta nanti akan menjawab lebih dari satu, maka klik multiple answer di sini. Begitu. Dan sekarang kita akan kalau di PPT itu hyperlink ya. Nah, kalau di sini kita masukkan kalau jawab iya, maka akan menuju ke slide 2, gitu kan? Maka kita klik titik 3 di sini, kemudian pilih add branching. Nah, di sini Bapak Ibu disuguhkan pertanyaan. Jika jawab iya, maka Bapak Ibu pergi kemana, gitu kan? Tadi sudah kita siapkan, jika jawab iya, maka pergi ke section 2. Jika jawaban tidak, maka akan pergi ke section 3. Kan? Kemudian, jika ini jawaban iya, maka nomor 9 ini akan masuk ke fitur apa saja yang digunakan. Tapi ini tadi sudah jawab iya ke aplikasi yang lain mana, maka di 9 ini jika tidak maka N, gitu ya. Kemudian di sisi ini ada next ya. Di sini kita buat N karena nanti peserta setelah membuat mengisi pertanyaan aplikasi lain, maka dia sudah submit. Sama di sini juga harus N karena peserta setelah memilih ini, maka mereka sudah langsung submit. Nah, sudah, kita langsung ke arah preview. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kita tulis nama. Nah, ini harus angka. Kita coba, jika tidak angka, dia nggak mau Bapak Ibu karena dia must be number. Kemudian ini kita pilih jenjangnya, kecamatan kita pilih. Jika jawab iya, maka domain apakah sudah menggunakan domain ini. Jika jawab iya, nextnya bisa memilih ini. Kemudian submit. Betul ya, berarti ya. Nah, sekarang kita coba yang jawaban tidak. Ketika jawab tidak, maka akan di sini mengisi aplikasi. Setelah itu submit. Nah, di sini berarti sudah benar ya Bapak Ibu. Setelah kita coba tadi berarti sudah benar, maka form kita ini sudah bisa kita sharekan ke peserta. Dan ini kita buka berdasarkan apa yang terlihat di komputer. Jika di peserta nanti menggunakan HP, maka nanti seperti ini penampakannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal setting. Kita klik setting, kemudian kita pilih anyone can respond. Jadi anyone with the link can respond. Jadi siapapun bisa mengisi link ini walaupun dia
tidak satu domain. Tapi jika Bapak Ibu menghendaki dia harus satu domain, peserta harus satu domain, maka diklik only people in my organization can respond. Kemudian kita bisa menentukan start date-nya, kemudian end date-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberi customize thank you gitu ya. Terima kasihnya ini bisa diubah oleh Bapak Ibu gitu. Atau Bapak Ibu menginginkan anyone can respond, ini juga bisa. Nah, ketika Bapak Ibu ingin print form bentuk PDF, maka tinggal klik print form, kemudian save as PDF ya, pilih save as PDF, kemudian save. Nah, sekarang kita buat theme dulu ya. Kita klik theme, kemudian kita pilih, terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Ini jadi nanti previewnya begini. Theme sudah, setting sudah, sekarang kita tinggal share linknya. Jadi ini linknya, tinggal kita copy, kemudian kita share ke peserta untuk mengisi link ini, begitu. Ini dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.